Mereka semua bingung, mengapa bahkan Dewa Api pun tidak tahu. Tak lama kemudian, sebuah pintu besar muncul di langit. Semua orang menatap langit, mata mereka penuh harapan. Pintunya telah terbuka, mereka yang ingin meninggalkan dunia ini akan masuk, lulus ujian, dan meninggalkan dunia terkutuk ini. Setelah itu, ia memimpin langkahnya memasuki kipas api. Setelah Dewa Api pergi, orang-orang lainnya bergegas meninggalkan tempat hantu itu. Ye Chen juga berada di antara kerumunan, diikuti oleh pintu. Setelah memasuki pintu, Ye Chen berkata dalam hati, apakah ini pengalaman yang sebenarnya? Setelah Ye Chen memasuki dunia, ia melihat dua legiun sedang bertarung. Pertempuran itu sangat sengit, dan darah mengalir deras. Kemudian ia mendengar pihak yang dominan berteriak, masuki Gunung Suci, rebut benda-benda suci. Bunuh, semangat juang pihak yang dominan membubung tinggi ke langit dan bergegas menuju Gunung Hitam di kejauhan. Bunuh aku, jangan biarkan mereka menyerbu ke Gunung Suci. Komandan di sisi lain menggeram. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Ye Chen, yang baru saja bergegas keluar dari pintu, tampak bingung. Legiun dari kedua belah pihak menanggapi Ye Chen dan yang lainnya dengan serius. Mereka yang ingin memasuki Gunung Suci juga melibatkan Ye Chen dan yang lainnya dalam pertempuran. Bunuh, mereka yang keluar dari tanah terkutuk melihat bahwa seseorang telah membunuh mereka, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul untuk membunuh mereka. Mereka tidak tahu apa ujiannya. Sekarang setelah pihak lain membunuh mereka, mereka hanya bisa membalas dendam dengan cara ini. Di awal perang tiga pihak, Ye Chen tidak ingin bertempur di sini. Ia melihat Gunung Hitam di kejauhan, dan ia bergegas menuju Gunung Suci. Jaga Gunung Suci, jangan biarkan mereka memasukinya. Seseorang menggeram, bunuh, teriakan pembunuhan bergema di seluruh dunia. Kekuatan teror terus-menerus bertabrakan, dan langit runtuh. Pemandangan itu berdarah dan mengerikan. Tidak hanya Ye Chen yang bergegas ke Gunung Suci, tetapi juga orang-orang dari tanah terkutuk bergegas ke Gunung Suci. Mereka semua adalah Yuzi tua. Tentu saja, mereka tahu betapa pentingnya Gunung Suci. Di bawah Gunung Suci, ada juga penjaga. Ye Chen bertemu orang-orang itu dan memulai perkelahian. Tinju Ye Chen sangat dahsyat dan dapat menghancurkan orang dengan satu pukulan. Orang-orang yang datang dari tanah kutukan dulunya adalah para pembunuh. Meskipun mereka dihukum selama berbulan-bulan, mereka tetap tidak mengubah karakter kejam mereka dan mengambil tindakan tegas. Orang-orang yang menjaga Gunung Suci tidak dapat menahannya. Seseorang segera berteriak, buka sistem terlarang Gunung Suci. Berkata, gunung itu diselimuti cahaya, seluruhnya diselimuti cahaya. Beberapa orang bergegas menuju tempat terlarang. Setelah menghadapi tempat terlarang itu, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut darah, dan jatuh sepenuhnya. Ye Chen terkejut, apakah tempat terlarang itu begitu mengerikan? Ia tidak berniat bertindak gegabah, melainkan mengamati situasi. Pertempuran yang tak jauh dari sana masih berlangsung, tetapi sudah hampir berakhir. Ye Chen menunggu orang-orang legiun membuka tempat terlarang, lalu ia akan bergabung dengan Gunung Suci. Pasti ada hal-hal baik di Gunung Suci ini. Jika tidak, kedua legiun tidak akan bekerja keras. Setelah beberapa saat, pertempuran pada dasarnya berakhir. Kelompok pemenang bergegas menuju Gunung Suci dengan raungan. Namun, setelah menghadapi tempat terlarang itu, tempat itu langsung berubah menjadi kabut darah. Apakah tempat terlarang Sensan telah dibuka? Panglima tertinggi sedikit ketakutan, tetapi tatapannya masih sangat tegas. Ia berkata, jangan berpikir jika tempat terlarang dibuka, aku tidak bisa masuk. Meskipun tempat terlarang itu kuat, ia juga memiliki kelemahan. Beri aku darah hewan. Panglima tertinggi memerintahkan untuk turun. Tiba-tiba, seseorang membawa seember darah binatang yang dituang ke bawah tabir penghalang Gunung Sensan. Saat itu, tercium bau darah di mana-mana. Darah binatang itu telah disiram selama 7 hari 7 malam. Entah sudah berapa barel darah yang telah dituang. Barulah tabir penghalang itu membuka celah. Retakan itu memang benar. Bahkan, sebesar celah di pintu. Cukup bagi seseorang untuk masuk dengan mudah. Setelah tabir penghalang dibuka, Panglima tertinggi berkata dengan suara lantang, cepat masuk dan singkirkan semua dewa di gunung. Banyak orang bergegas masuk. Ye Chen menemukan satu set pakaian tentara dan mengenakannya. Mereka berbaur dan bergegas masuk bersama. Ada apa ini? Ye Chen penasaran. Setelah bergegas masuk bersama orang-orang itu, ia melihat orang-orang itu mencabut pohon satu persatu. Kemudian ia melihat buah-buah emas dipetik. Meskipun Ye Chen tidak tahu untuk apa buah itu, ia tahu itu pasti hal yang baik. Jadi ia bergegas, menginjak 4 atau 5 buah, dan mengumpulkannya ke dalam sakunya sendiri. Setelah itu, Ye Chen pergi ke kedalaman gunung dan melihat banyak pohon kecil yang berbuah lebat. Ye Chen, berapapun jumlahnya, memetiknya. Setelah seseorang bergegas melihat Ye Chen sedang memetik buah, ia mengerutkan kening, kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku juga belum pernah melihatmu. Ye Chen serius, kau bukan anggota pasukan kami. Beraninya kau masuk dan merampok para dewa. Kau hanya mencari kematian. Pria itu berteriak, lalu membunuh Ye Chen. Ye Chen bersenandung, tinjunya menghantam masa lalu, bertabrakan dengan pria itu, dan tubuh pria itu terpental terbalik. Ye Chen melangkah, dan tubuhnya langsung mencapai pria di depannya.
Kemudian, ia mencengkeram leher pria itu dan berkata, katakan padaku, benda apa saja yang ada di sini. Apa gunanya buah-buahan ini? Pria itu tercekik oleh Ye Chen dan tak bisa bernapas. Ia berkata dengan ketakutan, ini adalah benda suci, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Benda-benda ini disebut dewa. Seberapa hebatkah mereka? Tanya Ye Chen. Buah-buahan ini mengandung hukum Tao, serta kekuatan yang dahsyat. Setelah memakannya, kau dapat memahami Tao dan meningkatkan alammu. Dan tempat apa ini? Tanya Ye Chen. Ini adalah dunia para dewa. Gunung suci ini awalnya adalah wilayah kekuasaan seorang dewa. Sekarang setelah dewa itu jatuh, kita di sini untuk merampok para dewa ini. Kata pria itu. Ye Chen berkata, dunia para dewa. Ketika ia melihat lehernya, ia langsung mendapatkan informasi penting. Pria ini bahkan berpura-pura menjadi anggota pasukan kita, dan aku mengetahuinya. Setelah Ye Chen melihat orang itu, ia pun beralasan. Apakah dia palsu? Dan siapa kau? Pria tua itu tampak dingin. Ye Chen menyadari ada yang tidak beres dan berkata, tentu saja aku palsu. Kurasa kau palsu. Ini saudaraku. Kau membunuhnya dan bilang dia palsu. Kau ingin mati. Pria itu sangat marah dan menebas Ye Chen dengan pedangnya. Ye Chen masih ingin membunuh dengan tinjunya. Tinju dan energi pedang saling bertabrakan, dan energi pedang itu langsung hancur. Ye Chen menangkisnya dengan satu tangan. Pria itu ingin melawan, tetapi ia tidak bisa menghentikan kekuatan ini sama sekali. Ia ditampar Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini terlalu lama, jadi ia segera mengumpulkan buah-buahan lainnya dan pergi ke tempat lain di Gunung Suci. Gunung Suci itu sangat besar. Ye Chen memahami dari ingatan jiwa pria itu bahwa pernah ada dewa di gunung itu. Menurut pemahaman Ye Chen, dewa di sini seharusnya adalah kekuatan dewa gelar kuno. Selama kau menemukan tempat di mana dewa itu tinggal, kau dapat mengharapkan lebih banyak hal baik. Ye Chen pergi ke puncak Gunung Suci. Di tengah perjalanan, Ye Chen melihat sebuah istana. Istana itu sangat besar dan tampak seperti tergantung di tepi tebing. Ini seharusnya tempat tinggal para dewa. Ye Chen bergegas melewatinya dan memasuki istana. Siapa yang berani memasuki negeri para dewa? Tepat setelah Ye Chen masuk, seseorang langsung mabuk. Seorang pria parubaya melompat keluar dengan wajah marah. Para dewa sudah mati, dan semua orang di bawah telah terbunuh. Apa gunanya tinggal di sini? Ye Chen berkata, bahkan jika para dewa sudah mati, kau tidak boleh bertindak gegabah di sini. Pria parubaya itu berkata bahwa dia membunuhnya dan memotongnya dengan pisau besar di tangannya, yang sangat mengerikan. Ye Chen terkejut dalam hati, kekuatan pria parubaya ini sangat kuat, ia takut tidak sebanding. Ye Chen tidak mengambilnya, tetapi dengan cepat menghindar untuk menghindari serangan pria parubaya itu. Serangan pria parubaya itu sangat ganas. Ia menyerang orang mati. Bahkan jika Ye Chen menghindar, ia sangat menderita. Akhirnya, ia langsung bertabrakan dengan pria parubaya itu. Ia mengerahkan kekuatan Chaos Celestial Body sepenuhnya terbuka, dan kekuatan Chaos meledak seperti gelombang besar. Kekacauan alam dewa, Ye Chen berteriak keras. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimutinya. Pria parubaya itu merasakan kekuatan Ye Chen dan terkejut. Tak disangka, kekuatan Ye Chen begitu kuat. Laut pedang kekacauan, Ye Chen berteriak, dan pedang kuno itu keluar. Pedang itu sepadat laut. Pria parubaya itu berteriak keras, dan pisau besar di tangannya diayunkan untuk membentuk posisi bertahan. Seluruh ki pedang terputus dan hancur berkeping-keping, sehingga ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Ye Chen, memegang pedang kuno, langsung membunuh masa lalu. Kekuatan darahnya meledak sepenuhnya, dan gas darah serta kekuatan kekacauannya menyatu, yang tak tertandingi. Ye Chen menghunus pedangnya untuk membunuh. Ia begitu mematikan hingga bertabrakan dengan pisau besar milik pria parubaya itu. Terdengar suara keras, dan keduanya terdorong mundur. Ye Chen berkata, jangan lari menyelamatkan diri. Ketika orang-orang itu muncul, kau pasti akan mati. Apa gunanya takut mati? Kau mati untuk melindungi benda-benda ini, tetapi meskipun kau mati, kau tidak bisa menyimpan benda-benda ini. Lebih baik kita berbagi. Ketika kau mati, kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam, kata Ye Chen. Konyol, aku bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, bunuh saja nyawamu. Pria parubaya itu murka dan napasnya semakin kuat. Ia menghunus pedangnya ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen langsung terbelah menjadi 3. Ketiganya bersama-sama membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu tak kenal takut. Napasnya meledak, serangannya terbuka dan tertutup, dan seluruh dunia ditelan oleh ki. Sungguh mengerikan. Ketiga sosok Ye Chen yang menyerang dan membunuh juga tak mampu mendekati tubuh pria parubaya itu. Perbedaan kekuatan mereka agak besar. Ye Chen telah mengerahkan Chaos Celestial Body dan kekuatan tubuhnya secara ekstrim, tetapi masih tak mampu melawan pria parubaya itu. Tubuhnya terus mundur, dan akhirnya hanya bisa mundur keluar dari istana. Pria parubaya itu terbunuh, kekuatan darah Ye Chen sepenuhnya meledak, sumber kekacauan terus menyembur keluar, dan momentum seluruh tubuhnya juga meningkat hingga ekstrim. Ketika kata "Dou" diucapkan, tak ada cara lain untuk mundur, hanya bertarung. Ye Chen menjepit segel tinju dengan kedua tangannya, dan kekuatan kekacauan mengembun di tinjunya dengan liar.
Segel tinju itu cemerlang dan menghancurkan masa lalu. Pria parubaya itu menebas pisau besar di tangannya. Cahaya pisau itu membubung ke langit dan jatuh. Pisau itu bertabrakan dengan segel tinju Ye Chen. Seluruh dunia bergetar dan meraung. Tubuh Ye Chen terbanting ke belakang, dan gas darah bergulung-gulung. Kekuatan Chaos Celestial Body meledak. Setiap inci kulit tubuh bersinar, dan ada Chaos Celestial Gas yang melonjak, seperti letusan Xiaoguang. Tubuh Chaos Celestial Body daceng dalam fusi tubuhnya, kekuatan ini juga meledak sepenuhnya, seluruh kekuatan manusia terus meningkat. Hal yang paling mengerikan tentang Chaos Celestial Body adalah mereka memiliki potensi tak terbatas. Mereka dapat terus-menerus merangsang potensi mereka dalam pertempuran, dan tubuh mereka akan meledak hingga ekstrim dan efektivitas tempur mereka akan ditingkatkan hingga batasnya. Bunuh, Ye Chen masih bertarung dengan dua tinju. Tangan kirinya seperti matahari, dan tangan kanannya seperti bulan. Kekuatan Chaos seperti gelombang besar melonjak. Itu sangat mengerikan. Pria parubaya itu masih tak kenal takut. Ia seakan menerima kematian seolah kembali ke rumah. Seluruh kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya. Ia menari dengan rambut panjang dan menebas dengan pisau. Dua orang terus bertabrakan, gas kacau Ye Chen terus meletus, mendukung pertarungannya dengan pria parubaya itu. Dalam beberapa kedipan mata, keduanya bertabrakan puluhan kali, hanya untuk melihat ledakan kehampaan yang konstan. Setelah 100 ronde pertarungan antara keduanya, masih sulit untuk menang atau kalah. Untuk mengatakan bahwa ranah pria parubaya itu sekitar 5 tingkat dewa, dan kekuatan 2 tingkat Ye Chen Cai dari gelar dewa, menghadapi lawan 3 tingkat, Ye Chen masih tidak kalah. Itulah sebabnya banyak orang takut pada benda langit yang kacau. Ketika pria parubaya itu bertarung saat itu, ia juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin ia tidak pernah menyangka bahwa dewa tingkat kedua bisa bertarung dengannya begitu lama tanpa kehilangan tempat. Ini benar-benar menakutkan. Namun, ketika keduanya bertarung sengit, orang-orang di kaki Gunung Suci sudah bergegas maju, dan Ye Chen segera mundur dari pertempuran. Pria parubaya itu ragu-ragu. Biarkan resimen yang menanganinya. Pria parubaya itu melihat sejumlah besar orang bergegas ke istana, tatapannya membunuh, berdiri diam di pintu istana. Istana para dewa ada di sini. Cepat masuk, teriak seseorang. Sejumlah besar orang bergegas ke istana para dewa. Pisau besar di tangan pria parubaya itu langsung ditebas. Kelompok orang pertama yang bergegas maju terbelah dua di pinggang. Siapapun yang berani masuk ke istana para dewa akan dibunuh, teriak pria parubaya itu. Kau satu-satunya yang ingin menghentikan kami. Kau tak bisa berbuat apa-apa dan maju bersama-sama, teriak seseorang. Sejumlah besar orang bergegas maju tanpa rasa takut. Pria parubaya yang berjaga di pintu, memegang pisau. Kau satu-satunya yang tersisa, hentikan perlawananmu. Seorang pria berbaju emas dengan aura menakutkan bergegas maju, tombak panjang di tangannya melesat keluar, dan langsung menembus langit. Pria parubaya itu langsung melawan dengan pisau besar, dan tubuhnya terhuyung mundur. Hanya pukulan ini yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan pria berbaju emas itu. Pria berbaju emas itu membunuh masa lalu, tombak menari-nari, dan kekuatan kekacauan semakin mengerikan. Ia bertarung bersama pria parubaya itu. Sisanya segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu masuk ke istana. Ye Chen tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan bergegas masuk bersama kerumunan. Istana itu begitu besar sehingga semua orang mencari lokasi rumah harta karun. Ini rumah harta karunnya. Setelah beberapa saat, seseorang mulai berteriak. Mendengar itu, Ye Chen langsung bergegas menghampiri dan melihat banyak orang membombardir gerbang batu. Rune-rune di gerbang batu itu melonjak. Setiap kali ia membombardir gerbang batu, rune tersebut akan menyerap sebagian besar kekuatannya. Ye Chen tidak bergerak. Ia menyaksikan banyak orang bergabung untuk menyerang. Rune-rune itu terus-menerus melemah. Akhirnya, gerbang batu itu hancur berkeping-keping, dan banyak orang bergegas masuk. Ketika semua orang bergegas masuk, tiba-tiba sebuah kontestan bergegas keluar dari gerbang batu. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, kontestan itu bergegas keluar dari istana. Ye Chen memandang ke kejauhan, melihat sebuah kompetisi yang begitu meriah, tatapannya tajam, dan segera membawa kantong roh surga dan bumi, yang siap dilempar. Ye Chen langsung berteriak, masuk dan ambil bayinya. Orang-orang lain menatapnya. Begitu mendengar suara bayi itu, mereka langsung mengalihkan perhatian ke rumah harta karun, lalu bergegas ke rumah harta karun. Ye Chen juga bergegas ke rumah harta karun. Setelah memasuki rumah harta karun, ruangan itu hampir setengah kosong. Ia tak kuasa menahan tawa getir. Kecepatannya sangat cepat dan tidak ada yang tertinggal. Ye Chen melihat tidak ada apa-apa di rumah harta karun, jadi ia segera meninggalkan istana. Ia tidak tahu apa itu. Ia pergi lebih dulu. Setelah Ye Chen pergi, seseorang tiba-tiba berkata, konon Dewa Tiamu telah memurnikan pelangi, dan memurnikan pelangi itu menjadi artefak yang mengerikan. Mungkinkah kompetisi barusan adalah artefak pelangi? Bagaimana dengan pria itu? Tidak, aku tidak punya kesan apa-apa tentangnya. Dia sepertinya bukan anggota pasukan kita. Tidak, aku terjebak dalam masalah. Keluar dari sini, teriak seseorang, dan hampir semua orang bergegas keluar istana untuk mengejar Ye Chen. Saat ini, Ye Chen telah meninggalkan Sensan secepat mungkin,
lalu dengan cepat menjauh dari Sensan. Sudahkah kalian menemukan dewa warna-warni Tiangu? Tanya Panglima tertinggi. Saya dirampok oleh seorang pencuri. Saya tidak tahu harus kemana sekarang. Sampah, tegur Panglima itu, beri aku us, bagaimanapun kalian ingin mendapatkan dewa warna-warni itu adalah artefak dewa. Sejumlah besar orang mulai membubarkan pencarian mereka. Ye Chen berada sejauh mungkin dari gunung. Dia tahu sesuatu tentang dunia dari ingatan jiwa mantan manusia itu. Di dunia ini, para dewa mendominasi segalanya. Namun, ada lebih dari satu dewa. Ada 9 dewa. 9 dewa membagi dunia para dewa menjadi 9 wilayah, dan masing-masing menempati satu wilayah. Gunung Suci tadi adalah wilayah Dewa Tiangu. Pada hari itu, Dewa Lembah jatuh karena suatu alasan. Kabar tersebar bahwa Dewa Ungu, dewa terdekat dengan Tiangu, segera mengirim orang untuk merebut harta karun wilayah Dewa Tiangu. Oleh karena itu, pertarungan tadi adalah antara Dewa Ungu dan Dewa Tiangu. Dunia ini sangat luas. Wilayah dewa seluas benua. Ye Chen terbang selama setengah hari dan tidak meninggalkan tanah Tiangu. Ye Chen jatuh di sebuah gunung, dan kemudian kesadaran ilahi memasuki kantong surga dan bumi milik dewa. Ia ingin melihat apa yang akan ia dapatkan. Pelangi. Ye Chen melihat latihan yang tergantung di puncak gunung, persis seperti pelangi. Ye Chen sedikit bingung, bagaimana ini bisa menjadi pelangi. Ye Chen berjalan menuju pelangi, lalu menyentuhnya. Pelangi itu langsung berenang ke atas, bagaikan naga berwarna-warni, melayang di udara. Pikiran Ye Chen bergerak, mengendalikan kekuatan di dalam kantung dewa langit dan bumi. Ia mengendalikan pelangi itu. Pelangi itu tidak bisa bergerak. Setelah Ye Chen masuk, ia menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tangannya langsung menembusnya. Apa-apaan ini? Ye Chen ragu bahwa ini bukan pelangi biasa. Ye Chen menyentuh dagunya dan memikirkannya. Apa yang bisa dimasukkan ke dalam rumah harta karun itu jelas bukan benda biasa. Ye Chen mencoba mengenali tuan dengan darah. Bagaimanapun, dewa lembah itu telah mati hari itu. Ini adalah benda tanpa pemilik. Seharusnya mengenali tuan dengan darah itu mungkin. Ye Chen meneteskan setetes darah ke pelangi, menginfeksi pelangi, dan kemudian setetes darah itu diserap oleh pelangi, dan pikiran Ye Chen memiliki jembatan untuk terhubung dengan pelangi. Ye Chen melihat seorang gadis kecil dengan kuncir kuda menatapnya dalam cahaya. Harta karun apa ini? Tanya Ye Chen. Namanya Kichai Senmang. Ini artefak yang disempurnakan oleh Dewa Tiangu dengan pelangi. Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, tanduk dewa yang berwarna-warni. Apakah pelangi ini artefak? Bisakah kau membunuh? Alam bisa membunuh orang. Sekarang kau adalah tuanku, dan aku akan mendengarkanmu di masa depan. Kata gadis kecil itu. Ye Chen berkata, apakah kekuatan tenda dewa yang berwarna-warni itu hebat? Akan kutunjukkan padamu. Gadis kecil itu tertawa dan menunjukkan 2 gigi harimau kecil. Kemudian, tenda dewa yang berwarna-warni itu terbang dan menerjang puncak gunung. Boom! Gunung itu tiba-tiba pecah dan rata dengan tanah. Ini adalah artefak dewa, salah satu yang terkuat di dunia, kata gadis kecil itu. Ye Chen tertawa dan berkata, ini benar-benar hal yang baik. Aku tidak menyangka bahwa apa yang mereka lewatkan lebih baik daripada apapun di rumah harta karun. Kau sudah lama bersama Dewa Tiangu. Kau seharusnya tahu bahwa ada beberapa warisan dewa atau hal-hal baik di dalam Dewa Tiangu. Tanya Ye Chen, semuanya ada di Gunung Suci. Jika gunung ini hancur, tidak akan ada apa-apa. Kata gadis kecil itu. Tidak ada pukulan balik. Ye Chen memiliki semacam keabadian. Gadis kecil itu berkata, seperti Gunung Suci. Ada sesuatu yang lain di tengah gunung. Lereng gunung. Mata Ye Chen berbinar. Kemudian ia segera kembali ke Gunung Suci. Mungkin hal-hal di jantung gunung, tak seorang pun tahu, masih ada. Setelah Ye Chen tiba di dekat Gunung Sensan, orang-orang yang melihat Dewa Ungu belum mengungsi, dan mereka masih melakukan pembersihan besar-besaran di Gunung Suci, seolah-olah hendak mengambil semua tanaman dan pohon yang berguna. Ye Chen hanya bisa menunggu di dekat Gunung Sensan. Setelah menunggu seharian, pasukan Dewa Ungu akhirnya mundur. Ye Chen menunggu setengah hari lagi untuk memastikan orang-orang itu tidak akan datang lagi. Kemudian ia memasuki Gunung Suci lagi, dan mengikuti petunjuk gadis kecil itu, ia tiba di istana Gunung Suci. Sesampainya di istana, Ye Chen melihat pria parubaya yang pernah bertarung dengannya telah terbaring mati di sana. Ye Chen menghargai kesetiaan pria ini. Melihat tubuh pria parubaya itu, ia tak kuasa menahan gejolak emosi. Di mana pintu masuk ke lereng gunung? Tanya Ye Chen. Di ruang tamu Dewa Tiangu, kata gadis kecil itu. Ye Chen tiba di ruang tamu Dewa Tiangu, yang dulunya merupakan ruangan besar, tetapi sekarang ruangan itu menjadi berantakan. Ada pintu batu di balik rak buku di sebelah kiri, kata gadis kecil itu. Ye Chen hendak membuka rak buku itu, seluruh dindingnya sangat lengkap, tidak ada pintu batu. Apakah ada kesalahan? Ye Chen ragu. Tidak salah. Kamu dorong saja tembok ini, kata gadis kecil itu. Ye Chen pun melakukannya. Begitu ia mendorong tembok itu mulai berputar. Ini seluruh tembok. Ye Chen terdiam. Setelah tembok itu didorong, muncullah sebuah undakan batu yang lebar, dengan undakan batu menghadap ke bawah.
Di kedua sisinya bertatakan mutiara malam seukuran kepalan tangan, yang membuat lorong undakan batu itu sangat transparan. Ye Chen menuruni undakan batu dan berjalan 99 langkah sebelum tiba di sebuah ruang yang luas. Sepertinya itu adalah gua alami. Selain undakan batu, tempat-tempat lain terbentuk secara alami. Di seluruh gua, mutiara malam bersinar terang dan dapat melihat semua yang ada di dalamnya. Ye Chen berjalan ke depan, dan kemudian dengan mata yang terpejam, ia melihat sesosok di depannya, duduk bersila, diam. Siapa ini? Tanya Ye Chen. Ini adalah tubuh Dewa Tiangu, kata gadis kecil itu. Apakah tubuh Dewa Tiangu ada di sini? Ye Chen sedikit terkejut. Dewa Tiangu sudah dekat dengan Zhou Yuan. Ia ingin menerobos wilayah kekuasaan dengan paksa. Akibatnya, ia terburu-buru, dan otot serta pembuluh darahnya hancur berkeping-keping, kata gadis kecil itu. Satu generasi dewa mati seperti ini. Ye Chen sedikit terdiam. Ye Chen berjalan ke tubuh Dewa Tiangu, dan tidak ada napas. Selain itu, darah Dewa Tiangu hampir mengering, dan tidak banyak darah yang tersisa setelah kematian. Tekanannya hampir tak terasa. Ye Chen meraba-raba tubuh Dewa Tiangu sebentar dan menemukan sekantong surga dan bumi. Ia membuka kantong itu dan menemukan banyak benda. Ye Chen melihat benda-benda itu, dan matanya tampak berharga. Semuanya adalah hal yang baik. Barang-barang di dalam rumah harta karun itu tidak ada apa-apanya. Apakah ini baju zirah? Ye Chen memandangi satu set baju zirah emas, sangat kuat. Dari sepatu bot, seragam, helm, hingga sepasang sarung tangan, semuanya dimurnikan secara khusus, dan pertahanannya sangat kuat. Baju zirah ini tidak dimurnikan oleh Dewa Tiangu. Dia tidak tahu di mana mendapatkannya. Dewa Tiangu tidak memakai baju zirah ini, tetapi setelah kau memakainya, kau dapat meningkatkan efektivitas tempurmu, kata gadis kecil itu. Baju zirah ini juga dapat meningkatkan efektivitas tempurmu. Ye Chen terkejut. Namun, setelah kau memakainya, kau mungkin mengalami efek samping. Jika tidak, baju zirah itu akan dimakan kembali oleh baju zirah itu, kata gadis kecil itu. Apakah baju zirah ini masih bisa membalas? Ye Chen ketakutan. Menurut Dewa Tiangu, ada jiwa di dalam baju zirah ini, yang memberikan kekuatan pada baju zirah itu, tetapi di saat yang sama, jiwa juga menyerap sumber daya orang yang memakainya. Oleh karena itu, baju zirah ini tidak dapat dikenakan dengan mudah sampai saat yang paling kritis. Jika tidak dapat dipakai dengan benar, baju zirah itu tidak akan bisa dilepas dan mungkin akan diambil oleh jiwanya. Kata gadis kecil itu. Ye Chen mendengar kata-kata itu, kelopak matanya terangkat, benda ini memang bagus, tapi sayangnya, terlalu berbahaya. Ye Chen mengumpulkan baju zirah perang itu, lalu membolak-baliknya. Benda-benda lainnya hanyalah pil dan artefak. Bagi banyak orang, itu adalah barang bagus, tetapi Ye Chen menganggapnya tidak penting. Bawa kembali ke Feitian Tiger. Itu akan sangat membantu mereka. Ye Chen mengumpulkan semuanya. Kemudian dia melihat di pergelangan tangan Dewa Tiangu, ada gelang perak. Seorang pria mengenakan gelang seperti itu. Gelang itu tidak cocok, jelas bukan barang biasa. Ye Chen melepas gelang itu dan berkata, apakah ini harta karun? Ini disebut gelang langit dan bumi. Gelang ini bisa lebih besar dan lebih kecil. Ketika lebih besar, gelang ini bisa digunakan untuk melawan alam semesta dan menyerap segala sesuatu. Ketika lebih kecil, gelang ini bisa dikenakan di tangan, yang nyaman untuk digunakan dalam pertempuran, kata gadis kecil itu. Aku hampir kehilangan bayi seperti ini. Ye Chen sangat gembira mendengar ucapannya. Kemudian ia langsung meneteskan darah untuk mengenali Tuan. Setelah mengenali Tuan, hati Ye Chen tergerak. Gelang Qiankun segera berubah menjadi cincin baja seukuran hula hoop, tempat langit dan bumi bertarung, menelan beberapa batu di kejauhan. Hati Ye Chen tergerak, gelang langit dan bumi itu berubah, dan dikenakan di tangan. Bayi yang baik, Ye Chen sangat gembira. Kemudian Ye Chen melanjutkan pencarian Dewa Tiangu lagi. Tidak ada yang baik yang tersisa. Ia menyerah dan mulai mencarinya di gua lagi. Ye Chen melihat ada sebuah mercusuar tak jauh dari tubuh Dewa Tiangu, jadi dia menghampiri dan mengamati mercusuar itu dengan saksama. Apa ini? Tanya Ye Chen. Ini pagoda 9 harta karun pencerahan, kata gadis kecil itu. Menara Jiubao Hudao, apa gunanya ini? Tanya Ye Chen. Selama kau menyalakan lampu dan duduk di depannya, kau bisa meningkatkan kecepatan menara 9 harta karun pencerahan. Ini adalah artefak penting untuk kultivasi, tanya gadis kecil itu. Dan benda bagus ini, Ye Chen tak percaya, itulah alam. Ini adalah warisan yang diperoleh Dewa Tiangu secara tidak sengaja saat ia masih muda. Kemudian, Dewa Tiangu, dengan mengandalkan menara 9 harta karun pencerahan, dengan cepat meningkatkan kultivasinya dan menjadi generasi dewa di dunia dewa, tanya gadis kecil itu. Dewa seperti itu, Ye Chen ragu, meskipun aku tak percaya, karena gadis kecil itu mengatakannya dengan begitu ajaib, ia menyimpannya dan mencobanya dengan saksama. Ye Chen tidak menemukan harta karun lain di dalam gua. Ia menemukan hampir semua yang bisa ia temukan. Ye Chen meninggalkan lereng gunung, kembali ke istana, lalu meninggalkan gunung suci. Setelah meninggalkan Gunung Sensan, Ye Chen tiba di sebuah kota yang merupakan wilayah kekuasaan Dewa Tiangu. Namun, setelah Dewa Tiangu wafat, kota itu langsung dikuasai oleh Dewa Ungu.
Para pengikut Dewa Ungu memasuki kota dan memerintah kota secara menyeluruh. Bagi orang-orang di kota ini, yang memerintah adalah sama. Selama mereka jujur dan patuh, mereka akan baik-baik saja. Ia telah lama minum anggur. Namun, ia minum anggur di tempat yang telah lama ia kunjungi. Di tengah-tengah minum, Ye Chen mendengar obrolan di meja di dekatnya, yang menarik perhatiannya. Dewa Tiangu baru saja diserbu. Konon, di Gunung Senji, akan ada dekrit yang akan datang, dan beberapa orang luar memasuki dunia dewa. Dewa manapun yang dapat menangkap orang-orang itu akan mendapatkan pahala yang melimpah. Orang luar, di mana aku bisa menemukannya? Konon ada tanda api di punggung tangan orang luar. Asal kau melihat orang dengan tanda api di punggung tangannya, kau bisa menangkapnya. Tanda api, apakah beritanya bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya. Sekarang 8 dewa sudah mulai mencari orang-orang ini kemana-mana. Baru kemarin, seorang pria dengan tanda lahir api di punggung tangannya tertangkap. Ye Chen mendengar berita ini, hatinya sedikit terharu, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk melihat punggung tangannya, dan langsung tertegun. Di punggung tangan kirinya, terdapat tanda api merah menyala. Kapan ini terjadi? Ye Chen sendiri benar-benar bingung. Setelah itu, ia menenangkan diri dan memikirkannya dengan saksama. Apa yang ia lakukan untuk orang asing seharusnya adalah mereka yang berasal dari tanah terkutuk. Jadi, selama itu berasal dari sisi lain manusia, akan muncul dalam tanda tak terlihat seperti itu, apakah ini ujiannya? Selama kau tidak tertangkap, bisa bertahan sampai akhir ujian, kau bisa meninggalkan dunia. Siapa yang mengendalikan ini? Ye Chen merasa pasti ada tangan tak terlihat yang mengendalikan semua ini. Semuanya, jangan bergerak, ulurkan tanganmu. Pada saat ini, sekelompok penjaga bergegas masuk ke restoran dan segera mengepung restoran. Mata Ye Chen meredup, yang tidak baik. Jika bekas lukanya diketahui sekarang, dia pasti akan menyebabkan masalah. Sekarang, tidak ada pilihan lain selain bergegas keluar sebelum orang-orang ini sepenuhnya menyadarinya. Ye Chen langsung bergegas keluar, penjaga yang sedang memeriksa punggung tangannya terkejut, lalu langsung berteriak, tangkap dia. Setelah Ye Chen bergegas keluar dari restoran, cahaya dewa berwarna-warni mengelilinginya. Ketika dia melihat seseorang datang, dia membunuh para penjaga dan langsung membunuh mereka. Feng Jingyu bergegas ke gerbang kota. Ada banyak penjaga di gerbang kota. Gelang Qiankun Ye Chen melesat keluar dan terbang ke udara. Kekuatan menelan meledak. Mereka yang menjaga gerbang semuanya terhisap oleh gelang Qiankun. Ye Chen bergegas keluar dari gerbang, dan tak lama kemudian seseorang menyusul dan menghalangi jalan Ye Chen. Masih ingin melarikan diri, seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Pergi, pergi. Ye Chen berteriak, dewa warna-warni muncul, cemerlang, sangat mengerikan. Tenda dewa warna-warni, mata pria parubaya itu tenggelam, dan berkata, tenda dewa warna-warni milik dewa lembah langit yang asli telah dirampok olehmu. Sambil berkata, pria parubaya itu meledak dengan kekuatan kacau, memegang tombak panjang untuk membunuh Ye Chen.